Tanggal 1 Januari tahun 2025 mulai berlaku tarif pajak 12% bagi barang-barang tertentu yang hampir 90% merupakan kebutuhan masyarakat Indonesia. Semuanya akan dan harus berlaku karena sudah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia yang ke-7 Insinyur Joko Widodo sebelum mengakhiri masa tugasnya. Dan sekarang setelah Presiden Republik Indonesia yang ke-8 dilantik Oktober lalu memiliki tanggung jawab untuk menjalankan itu. Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah mengeluarkan beberapa peraturan menteri sebagai petunjuk teknis pelaksanaan barang pengenaan pajak 12%. Mereka mengeluarkan kebijakan kenaikan pajak sebesar 12% ini tanpa memikirkan beban yang harus ditanggung rakyat. Yang jelas setelah pemberlakuan barang kena pajak 12% ini dimulai, yang pastinya harga-harga barang akan naik bahkan mungkin mencapai 20% ini sudah merupakan hukum ekonomi. Jika pajak dinaikkan 12% sudah tentu harga transportasi barang akan naik dan otomatis harga barang di pasaran pasti naik lagi dong. Dan rakyat sebagai konsumen pasti akan menjerit di tengah lesunya investasi sulit untuk mendapatkan pekerjaan daya beli masyarakat menurun yang sedang menunggu kebangkrutan. Ada yang aneh setelah pemberlakuan tarif pajak atas beberapa barang 12% lalu beberapa tokoh politik Partai Gerindra coba melempar tanggung jawab ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Menurut elit Partai Gerindra, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang menyetujui undang-undang tentang kenaikan pajak 12% ini. Tapi dengan enteng Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menepis tuduhan Partai Gerakan Indonesia Raya seraya berargumen jika Presiden Prabowo menimbang bahwa kenaikan pajak 12% itu sangat memberatkan rakyat, silakan saja Presiden Prabowo membatalkan itu. Faktanya sekarang Partai Gerakan Indonesia Raya yang akan menikmati tagihan pajak dari rakyat sebesar 12% itu. Mengapa Pak Prabowo tidak menghentikan pemberlakuan barang pengenaan pajak sebesar 12%? Menurut kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, silakan saja jalankan apa yang telah sahkan oleh undang-undang dan kami akan menjadi oposisi untuk melihat Anda menyelesaikan janji-janji kampanyemu itu.